The increasing cases of the exodus of the Palestinian population to all corners of the world have started since the Nakba incident in 1948. Political negotiations took place, mediated by the United Nations Special Committee on Palestine, UNSCOP, and ended on November 29, 1947. Namun sampai sekarang, status kependudukan warga Palestina tidak pernah jelas penyelesaiannya. Pada tanggal 30 November 1947, masyarakat Palestina menghadapi perang saudara. Sebab konflik ini turut melibatkan sekelompok pemukim Yahudi yang memang sudah bermigrasi ke Palestina sejak wilayahnya masih berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Konflik saudara ini bertahan sampai dengan 14 Mei 1948 hingga pemerintah mandat Inggris atas Palestina tidak dapat menengahi dua kelompok yang saling bertikai. Bagaimana mungkin pemerintah mandat Inggris atas Palestina mampu menengahi perang saudara saat itu? Padahal, baik kelompok Yahudi ataupun Palestina, keduanya juga saling bertikai dengan pemerintahan Inggris di Palestina. Terjadi perang besar di tahun 1948. Kali ini, perang juga melibatkan orang Arab non-Palestina yang bersimpati dengan perjuangan orang Palestina atau mereka yang berada di luar garis batas wilayah. Di antaranya adalah Mesir, Kerajaan Yordania, Lebanon, Suriah, Arab Saudi, dan Yaman. Tidak heran bila perang ini saja dinamakan sebagai Perang Arab-Israel 1949. Gabungan kekuatan ini muncul sebagai bentuk solidaritas orang Arab non-Palestina yang kesemuanya tergabung ke dalam kelompok Liga Arab. Pada intinya, mayoritas orang Arab tidak sejalan dengan keputusan pemerintah Zionis dalam proklamasi kemerdekaan di tanah Palestina. Perang ini sendiri berakhir dengan disepakatinya gencatan senjata terpisah antara Israel dengan Mesir pada 24 Februari 1949, Lebanon pada 23 Maret 1949, Kerajaan Yordania pada 3 April 1949, dan terakhir Suriah pada 20 Juli 1949. Dalam gencatan senjata yang menyudahi Perang Arab di tanggal 10 Maret 1949 ini, diputuskan suatu garis demarkasi yang memang tidak bersifat permanen, atau dikenal sebagai garis hijau atau Green Line. Garis ini berfungsi sebagai perbatasan de facto negara Israel dari tahun 1949 hingga akhirnya berhasil dikuasai kembali oleh tentara Israel dalam Naksa atau Perang 6 Hari di tahun 1967. Akhir dari perang ini disebut juga sebagai Hari Naksa, yang berarti hari kemunduran. Kenapa disebut sebagai Hari Naksa ya? Dalam peristiwa Nakba di tahun 1948, penduduk Palestina banyak melakukan migrasi ke negara-negara tetangga. Migrasi ini termasuk ke wilayah yang sudah disepakati sebagai garis hijau, yaitu ke tepi barat, ke jalur Gaza, dan ke dataran tinggi Golan. Pada periode itu, tepi barat berada di bawah proteksi Kerajaan Yordania, sementara jalur Gaza termasuk semenanjung Sinai berada di bawah pengawasan Mesir. Dataran tinggi Golan sendiri berada di bawah kekuasaan Suriah. Nah, sejak peristiwa Naksa inilah, posisi penduduk Palestina semakin terjepit. Mereka tidak bisa lagi berlindung di balik protektorat pemerintahan orang Arab. Sebab Israel pada akhirnya berhasil mengalahkan koalisi negara Arab dan mengambil alih tanah-tanah terakhir yang diduduki penduduk Palestina. Padahal kalau dipikir, perang ini hanya berlangsung selama 6 hari saja, dengan kekuatan besar koalisi di negara Arab. Tetapi kok bisa sampai dimenangkan oleh militer Israel ya? Nah, semakin detail ceritanya, semakin seru untuk dibahas nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di @now @knowledge. ...89 tahun sudah berlalu sejak terakhir peristiwa Naksa yang terjadi di tahun 1967. Nah, kira-kira Sobat SN ada yang tahu tidak maksudnya Naksa ini apa ya? Istilah Naksa populer digunakan sejak jatuhnya koalisi Arab yang mendukung perjuangan Palestina dengan militer Israel di Perang 6 Hari tahun 1967. Perang ini disebut juga sebagai Perang Arab dan Israel yang ketiga. Istilah Naksa merupakan ejaan dari bahasa Arab Yom An-Nakso dan menjadi titik awal dari gencarnya Organisasi Pembebasan Palestina atau disingkat PLO, The Palestine Liberation Organization, dalam melakukan perjuangan lanjutan melawan pendudukan Israel di Palestina. Pada kemudian hari, perjuangan ini akan terwujud dalam bentuk Perang Intifada ke-1 dan ke-2 di tahun 1987 sampai tahun 2005. Loh, tapi bila Perang Arab Israel yang pertama terjadi pada tahun 1948 atau dikenal juga dengan istilah Nakba, lalu kapan ya terjadinya Perang Arab Israel yang kedua? Nah, referensi tentang Perang Arab Israel yang kedua ini memang tidak banyak ditemukan Sobat Adsen, sebab peristiwanya sendiri lebih banyak melibatkan Mesir sebagai representasi bangsa Arab yang melawan Israel pada saat itu. Jadi, sebagai tambahan informasi, Perang Arab Israel kedua terjadi pada tahun 1956 di wilayah Terusan Suez, atau dikenal juga sebagai Krisis Suez.
Pada perang yang berlangsung sejak tanggal 29 Oktober 1956 sampai 7 November 1956 ini, militer Israel bersama dengan dukungan Inggris dan Prancis melakukan invasi ke Mesir melalui jalur Gaza. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali kendali atas terusan Suez bagi koalisi negara barat sekaligus untuk menyingkirkan Presiden Mesir yang bernama Gamal Abdel Nasser. Pemicunya adalah karena ia melakukan nasionalisasi perusahaan terusan Suez milik asing yang di dalamnya termasuk perusahaan asing milik Inggris dan Prancis. Terusan Suez bermakna strategis bagi dunia perdagangan internasional sebab ia menjadi penghubung bagi laut terpendek di wilayah itu, yaitu antara Lautan Mediterania dan Samudra Hindia. Nah, singkat cerita, konflik ini berakhir dengan kemenangan militer 3 negara koalisi, yaitu Inggris, Prancis, dan Israel. Akan tetapi, secara politik Mesir sebenarnya dapat mempertahankan kendali atas terusan tersebut. Apalagi, pemerintah Mesir berhasil memainkan politik dua kaki dan melibatkan dua blok besar yang sedang bersaing sengit kala itu, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dalam konteks perang dingin di konflik terusan Suez kala itu, Amerika Serikat mampu menekan negara koalisi barat agar menghentikan agresi militer. Amerika Serikat tentu khawatir apabila Uni Soviet dan negara blok timur lainnya ikut campur dalam konflik wilayah ini. Nah, konflik di terusan Suez tahun 1956 ini menjadi pemicu dari munculnya Perang 6 Hari di tahun 1967 kelak, atau yang dinamakan Naksa. Sebab di konflik 1956 ini tidak tercapai adanya penyelesaian damai pasca perang sehingga meningkatkan ketegangan antara Mesir dan Israel di kemudian hari. Hari Naksa yang disebut juga sebagai Perang 6 Hari terjadi pada tanggal 5-10 Juni 1967 antara Israel dengan 3 negara Arab. 3 negara ini diantaranya ialah Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang singkat yang menghasilkan banyak korban jiwa ini terjadi akibat gesekan diplomatik dan pertempuran kecil antara Israel dengan negara tetangganya selama bertahun-tahun. Selepas krisis Suez di tahun 1956, Mesir menyetujui penempatan pasukan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEF di Semenanjung Sinai. Tujuannya adalah agar semua pihak yang berseteru bisa menepati kesepakatan gencatan senjata tahun 1949. Hanya saja, para pemimpin Arab masih merasa dirugikan atas kemenangan Israel di Perang Nakba pada tahun 1948. Di sisi yang sama, Israel juga merasa terancam oleh Mesir dan negara-negara Arab lainnya. Maka dari itu, pada pertengahan tahun 1960-an, para gerilyawan Palestina yang didukung oleh militer Suriah mulai melancarkan serangan melewati perbatasan Israel. Serangan ini tentu saja dibalas oleh pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Forces IDF. Nah, dalam perkembangannya, pada bulan April 1967, pertempuran kedua kubu kian memburuk pasca Israel dan Suriah terlibat dalam pertarungan sengit di udara. Konflik ini melibatkan penggunaan senjata artileri, di mana sebanyak 6 jet tempur Suriah berhasil dihancurkan oleh pasukan pertahanan Israel. Tidak lama setelah peristiwa ini, Uni Soviet memberikan informasi kepada intelijen Mesir bahwa Israel tengah memindahkan pasukan mereka ke perbatasan utara yang dekat dengan wilayah Suriah. Nah, pada saat itu, informasi ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hanya saja, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser secara gegabah tetap merespon informasi yang salah ini. Sebagai bentuk dukungannya pada militer Suriah, ia mengirim pasukan Mesir mendekat ke Semenanjung Sinai, di mana mereka berhasil mengusir pasukan perdamaian PBB yang sudah menjaga perbatasan dengan Israel selama lebih dari 1 dekade lamanya. Pada hari-hari berikutnya, Nasser terus mengibarkan bendera perang dengan terus mengusik pertahanan pasukan Israel. Selain itu, ia juga menjalin kerjasama politik dan militer dengan Raja Hussein dari Yordania. Ketika situasi di Timur Tengah mulai memanas, Presiden Amerika Serikat Lyndon B. Johnson memperingatkan agar kedua belah pihak jangan sampai melepaskan serangan militer. Hanya saja peringatan ini tidak dihiraukan. Pada tanggal 5 Juni 1967, para pemimpin Israel terlebih dahulu melancarkan serangan terhadap negara-negara Arab. Di tanggal tersebut, pasukan Israel mengirimkan serangan udara yang berhasil melumpuhkan Angkatan Udara Mesir dan sekutunya. Sebanyak 200 pesawat tempur dikirim dari wilayah Israel, yang tidak hanya mengejutkan banyak pihak, namun juga berhasil menyerang 18 lapangan udara Mesir sekaligus. Tidak heran, sekitar 90% Angkatan Udara Mesir yang ada di darat saat itu mengalami kehancuran total sangat serius. Dalam perkembangannya, Israel terus memperluas jangkauan serangan hingga turut berhasil memusnahkan Angkatan Udara Yordania, Suriah, dan bantuan sekutu Irak. Singkatnya, sejak tanggal 5 Juni di malam harinya, tim Angkatan Udara Israel telah memegang kendali penuh atas langit Timur Tengah. Selain itu, peperangan ini juga terjadi di wilayah darat, di mana tank dan pasukan infanteri Israel berhasil menyerbu melintasi perbatasan dan masuk ke jalur Gaza melalui Semenanjung Sinai. Menanggapi aksi ini, pasukan Angkatan Darat Mesir tentu berusaha memberikan perlawanan, namun dapat dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Israel. Masih di hari yang sama, serangan pasukan Yordania yang menembaki pasukan Israel di Yerusalem Timur juga dapat dibentahkan oleh militer Zionis.
Pada tanggal 7 Juni 1967, pasukan Israel bahkan berhasil merebut kota tua Yerusalem. Perebutan ini juga disusul oleh serangan bom militer yang menghancurkan pasukan Arab di tanggal 9 Juni 1967. Agresivitas militer Israel terus berlanjut. Berikutnya, pasukan Zionis terus maju ke wilayah yang dijaga ketat oleh tentara Suriah, yaitu di dataran tinggi Golan. Selama 1 hari penuh lamanya, pasukan Israel mengupayakan tenaga untuk melawan pasukan militer Suriah ini. Nah, puncaknya, pasukan Israel berhasil merebut dataran tinggi Golan pada tanggal 10 Juni 1967. Di tanggal yang sama pula, Perang 6 hari dinyatakan berakhir setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan gencatan senjata bagi kedua pihak yang bertikai. Kemenangan militer Israel melawan koalisi negara Arab telah merenggut nyawa sebanyak 20.000 orang Arab dan 800 orang Israel hanya dalam 132 jam pertempuran saja. Perang ini juga berdampak dengan konsekuensi geopolitik yang penting di Timur Tengah. Di dunia internasional, reputasi Mesir, Yordania, dan Suriah semakin terpuruk. Bahkan setelah kekalahan perang ini, Abdul Nasser mengundurkan diri dari posisi presiden Mesir sebelum akhirnya tetap menjabat kembali pasca demonstrasi penolakan oleh para pendukungnya. Di sisi lain, Israel menikmati kemenangan perang dengan merebut semenanjung Sinai dan jalur Gaza yang sebelumnya dikuasai oleh Mesir. Selain itu, Israel juga menguasai wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang dahulunya dijaga oleh militer Yordania. Mereka dapat menganeksasi dataran tinggi Golan yang sebelumnya dimiliki oleh Suriah. Kalau dipikir, luar biasa sekali ya, sebab kemenangan melawan koalisi 3 negara ini dapat diakhiri hanya selama 6 hari saja loh. Menurut Sobat AdSense, apakah ada faktor lain yang membuat Israel dapat dengan mudah menyudahi perang melawan koalisi negara Arab ini? Padahal, bukankah Uni Soviet juga terlibat dalam informasi intelijen kepada pihak Mesir? Peristiwa Naksa tidak hanya merusak alutsista negara koalisi Arab. Selain tingginya korban tewas, mereka juga harus merelakan wilayah penguasaan yang sudah dikendalikan sejak tahun 1948. Namun di luar dari koalisi negara Arab ini, penduduk Palestina tentu menjadi korban yang paling dirugikan secara moral dan psikis. Bagaimana tidak? Dari peristiwa Nakba di tahun 1948 saja, mereka sudah harus terusir dari tanah air dan mengungsi ke wilayah negara Arab lainnya. Tidak heran, setelah peristiwa Naksa pada tahun 1967 ini, gelombang migrasi keluar wilayah Gaza dan tepi barat semakin banyak jumlahnya. Misalnya dari sekitar 1 juta orang Palestina yang bermukim di tepi barat sebelum hari Naksa, sekitar 300.000 penduduknya melarikan diri ke Jordania. Sementara itu, sebagian yang lain tetap menetap di tepi barat. Nah, gelombang penduduk yang bertahan inilah yang di kemudian hari akan menginisiasikan gerakan Intifada 1 sebagai upaya dari pemberontakan penduduk Palestina yang ingin lepas dari penjajahan orang Yahudi di Timur Tengah. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Pastikan kamu tetap stay tune untuk melihat update selanjutnya di Perang Intifada 1 ya. Kalau gitu, jangan lupa follow semua media sosial AdSense.id. Sampai jumpa di topik-topik menarik berikutnya. Salam pintar!